Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakila Filipin Sheila Amri dan hari ini saya akan membacakan hasil rangkuman tugas administrasi dari halaman 18 sampai halaman 24. Yang pertama adalah A. Administrasi debitur. Administrasi debitur adalah seseorang yang bertugas untuk mencatat tagihan pihak ketiga dan jumlah tagihan yang sudah dibayarkan. Tugas administrator debitur adalah sebagai berikut. 1. Menjaga ketertiban catatan keuangan, khususnya di bidang hutang piutang. 2. Mencatat tanggal dan waktu pembayaran hutang. 3. Menentukan pihak mana yang telah membayar hutang. 4. Menghubungi organisasi atau perusahaan yang berhutang melalui surat atau telepon, agar perusahaan yang berhutang bisa segera mencicil atau melunasi hutangnya. 5. Membuat panggilan sebagai landak tindak lanjut. 5. Membuat panggilan sebagai langkah tindak lanjut. 6. Bertanggung jawab dalam penyerahan kewenangan kepada seorang pengacara apabila terdapat kasus yang berkaitan. Syarat-syarat administrator debitur adalah sebagai berikut. Memiliki kemampuan yang bagus dalam bidang matematika atau akuntansi, dan 2. Mampu berpikir logis dan teratur, dan lain-lain. Berikutnya adalah tugas administrator persediaan. Administrator persediaan yaitu bertanggung jawab dalam menelusuri tanda terima, mencatat persediaan dan peralatan dalam gudang. Selain itu mereka juga mengambil barang dari gudang apabila terjadi pembelian. Tugas-tugasnya yaitu mencatat barang keluar masuk dari gudang, dan setelah menerima barang, administrator persediaan mengecek apakah barang-barang tersebut benar-benar barang yang dipesan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Administrator juga berhak untuk meminta barang tambahan apabila dia merasa barang yang ada dalam gudang sudah berkurang. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu akurat dalam pencatatan, mampu mengoperasikan semua bagian dalam Microsoft Office. 3. Yaitu memiliki kemampuan komunikasi. 4. Yaitu menyortir dan menggolongkan barang-barang dalam gudang. Dan terakhir, administrator juga harus mengendarai kendaraan yang 3. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah jenis administrasi di berbagai bidang, perusahaan, dan industri yang secara umum bertanggung jawab pada penyusunan anggaran, pembukaan, dan laporan keuangan. Berikutnya itu administrasi kepegawaian. Istilah administrasi kepegawaian atau personal administration dipergunakan dalam bidang pemerintahan, sedangkan personal management dipergunakan untuk bidang bisnis. Berikut adalah fungsi dan tugas administrasi kepegawaian menurut para ahli. A. Felix A. Negro. Fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian menurut Felix A. Negro yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian, termasuk dalamnya tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas dan tegas. 2. Penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan mempertimbangkan adanya saingan yang berat dari sektor swasta. 3. Itu penarikan tenaga kerja yang baik. 4. Seleksi pegawai yang menjamin adanya pengangkatan calon pegawai yang cakap dan penempatannya dalam jabatan-jabatan yang sesuai. 5. Perencanaan latihan jabatan dengan maksud untuk menambah keterampilan pegawai, memotivasi semangat kerja, dan mempersiapkan mereka untuk kenaikan pangkat. 6. Penilaian kecakapan pegawai secara berkala dan teratur dengan tujuan meningkatkan hasil kinerja dan penentuan pegawai-pegawai yang cakap. Berikut adalah administrasi kreditur. Agar dapat menertibkan pencatatan dalam ruang lingkup kredit, sebuah organisasi atau perusahaan harus mempersiapkan tenaga administrasi agar setiap piutang bank dapat dicatat. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah pengambilan data saat dibutuhkan di masa depan. Berikut tugas administrator kredit adalah A. Mempersiapkan form blanko dokumen kontrak, form aplikasi permohonan pembiayaan. B. Lembar analisa survei rekomendasi perorangan perusahaan untuk digunakan survei ke debitur oleh CMO. Bertanggung jawab dalam menyimpan dan mempertahankan kelengkapan dokumen perjanjian kredit. D. Yaitu mencatat setiap penjaminan dokumen. D. Yaitu mencatat setiap peminjaman dokumen dan memonitor jangka waktu pengembaliannya dengan diketahui ADH atau kepala cabang. E. Melakukan follow up terhadap setiap melakukan follow up terhadap setiap dokumen memo
pending kepada CMO dan mengontrol pelaksanaan stop selling CMO. Berikut adalah admin pembelian. Perusahaan manapun pasti melakukan transaksi pembelian. Pembelian yang dilakukan tidak selalu berbentuk tunai, namun juga kredit. Berikut unsur-unsur dalam administrasi pembelian. A. Formulir dalam administrasi pembelian. Formulir tersebut meliputi kegiatan awal menimbulkan transaksi pembelian hingga terjadinya pembelian. 1. Surat permintaan pembelian. 2. Surat permintaan penawaran harga. 3. Surat order pembelian (SOP) diisi oleh pihak pembelian. 4. Laporan permintaan barang diisi oleh pihak penerimaan. Dan 5. Bukti pengeluaran kas. Jurnal dan buku pembantu yaitu 1. Buku jurnal pembelian, 2. Buku jurnal pengeluaran kas, 3. Buku besar sediaan akun dan akun hutang, 4. Kartu hutang, 5. Kartu sediaan, dan 6. Kartu gudang. 4 adalah slip upah, 5 paket upah, dan 6 rekaman staf. B. Prosedur penggajian pengupahan. Prosedur penggajian pengupahan di setiap perusahaan tidak sama. Masing-masing mempunyai peraturan tersendiri. Walaupun berbeda-beda, perusahaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan mengenai penggajian dan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut prosedur penggajian dan pengupahan secara umum. 1. Bagian personalia, 2. Bagian umum, 3. Kasir, 4. Bagian keuangan, dan 5. Bagian akuntansi. Administrasi penjualan. Tugas-tugas administrasi penjualan yaitu sebagai berikut. A. Yaitu bertanggung jawab membuat faktor penjualan, penagihan, dan laporan unit penjualan cabang. B. Mengelola stok, unit of name, dan pelaporan. C. Mengendalikan SPK, pemesanan penjualan. 10. Administrasi pembukuan. Administrasi pembukuan adalah kegiatan mencatat atau membuktikan administrasi anggota, administrasi keuangan, dan administrasi inventaris. Berikut syarat-syarat untuk mampu menjadi administrator pembukaan. A. Yaitu mempunyai pengetahuan yang baik tentang pembukuan dan akuntansi, dan B. Berorientasi pada detail. Mematuhi prosedur. Seorang administrasi pembukuan harus mematuhi prosedur keuangan dan bertanggung jawab untuk semua hal yang berkaitan dengan keuangan. D. Menyampaikan laporan keuangan bulanan paling lambat 10 bulan berikutnya. E. Harus paham cara melakukan kartik, pembayaran, serta bisa melacak semua biaya dari tiap pekerjaan. F. Punya keterampilan komunikasi yang baik. G. Dapat menguasai komputer. Selain harus bisa mengoperasikan software accounting, administrator pembukaannya harus familiar dengan Word, Excel, email, dan internet.